Si pecandu narkoba ini akhirnya bertemu dengan pacarnya. Dia menyalahkan pacarnya karena hamil tanpa memberitahu dia. Dia menjawab bahwa, "Apa yang akan kamu lakukan? Menikahlah denganku." Gadis mengatakan bahwa dia dapat menerima tunjangan anak. Tapi dia tidak ingin anaknya memiliki ayah yang hanya tahu kecanduan narkoba. Brendan terdiam, dalam perjalanan pulang mencoba mengambil sesuatu dari mobil orang lain. Dia ditangkap oleh polisi di tempat. Ibunya menyelamatkan dan memberinya setumpuk uang. Katakan bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi. Brendan mengambil uang ibunya untuk membeli narkoba. Pada saat ini dia sangat ceroboh, tidak lama kemudian bayinya lahir. Dia memohon kepada dokter sangat lama untuk dia bisa berdiri di luar dan melihat anaknya. Brendan menatapnya untuk waktu yang lama dan kemudian mengambil keputusan. Akan memikul tanggung jawab seorang ayah. Dia pergi ke pangkalan api di mana semua orang berotot. Dan dia hanya kulit dan tulang, Brendan tidak bisa berbaur dengan semua orang. Belum sampai ke kantor, dia sudah dihentikan oleh orang lain. Si pria ini mengatakan bahwa ada cukup banyak orang di sini. Brendan kecewa dan bersiap untuk pergi. Kemudian kapten memanggilnya kembali dan menyuruhnya datang ke kantor untuk berbicara. Kapten langsung bertanya, "Kapan pakai narkoba terakhir?" "Jangan berpikir, langsung jawab saja." 3 bulan yang lalu. Brendan menceritakan kisahnya, kapten mendengarnya dan memutuskan untuk memberinya kesempatan. Mungkin karena simpati atau mungkin dia seperti itu sebelumnya. Jika ingin bergabung harus melalui pelatihan. Sesi latihan dimulai, kekuatan fisik Brendan sangat buruk sehingga dia tidak bisa mengikuti yang lain. Dia tertinggal dan banyak muntah. Ketika dia mengingat putrinya, matanya menjadi lebih tabah. Kapten membawa semua orang. Ketika dia melangkah keluar, dia tidak bisa berjalan lagi, inilah saatnya dia harus berjuang sendiri. Istri kapten pergi untuk menghiburnya, dia menekan rasa sakitnya untuk menghibur Brendan. "Akulah yang harus mati." "Tidak. Ya, dia lebih baik dariku. Mereka lebih baik dariku." "Tidak. Jangan berkata seperti itu. Lihat aku, lihat aku. Jangan berpikir seperti itu. Kita tidak bisa jatuh, mengerti?" 3 tahun kemudian, Brendan membawa putrinya ke pohon tua yang mereka gunakan untuk berfoto bersama. Di atas adalah kenang-kenangan yang digantungkan oleh keluarga untuk mereka. Film ini berdasarkan kisah nyata. Bulan Juni pada tahun 2013, pemadam kebakaran granit mengorbankan hampir semua dalam kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Amerika. Anggota termuda belum berusia 21 tahun. Mereka normal seperti kita. Sebagai suami, sebagai anak, sebagai pencari nafkah keluarga. Tapi kita tidak seperti mereka. Saat api datang, kita bisa memilih untuk melarikan diri. Dan mereka bergegas ke lautan api. Hanya bayangan yang tersisa, mengapa mata kita dipenuhi cahaya. Itu karena ada orang yang menutupi kegelapan untuk kita. Dunia ini tidak tersedia memiliki banyak hal yang baik. Hanya saja ada pahlawan yang telah menjaga kita. Baik, film hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lagi di film yang lainnya.